Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Saya diberkati. Tentunya Torah semua diberkati hari ini, karena hari ini adalah hari yang indah, hari yang luar biasa untuk kita semua, karena hari yang diberikan Tuhan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, dan saat ini Enci undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkut satu pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Buat hari ini Tuhan sudah menuntun, menyertai kami anak-anak sekolah minggu, jemaat Sebaut Paniki Bawah. Saat ini kami akan beribadah Tuhan, berkati ibadah kami. Dari permulaan, pertengahan sampai berakhirnya nanti boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, masih tetap semangat? Iya, masih tetap berdiri, kita sama-sama angkat satu pujian yang berkata, dalamnya hatiku jadikanlah. Hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Nya besar tapi kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang. Burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita, kami muji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Oke, ya masih semangat?
Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, luar biasa karena Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Oke, adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat lagi satu lagu yang berkata, dikepak-kepakan tangannya. Yang semangat ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat, biar tidak ngantuk dan lesu. Digoyang-goyangkan kakinya, digoyang-goyangkan tangannya, agar tubuh sehat dan kuat, untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siap semua dengan Alkitabnya? Ya, tentunya semua sudah siap dengan Alkitab, dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama untuk memohon penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, agar supaya kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan ada dalam penyertaannya. Untuk itu, mana sikap doanya Enci mau lihat? Ya, sikap doa, cuci tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan membuka firman Tuhan. Saat ini kami akan membacanya dan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua agar supaya kami senantiasa boleh belajar dari isi firman Tuhan dan kami akan melakukannya itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah siap? Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Kita baca ya sama-sama dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Oke, sekali lagi Enci ucapkan Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Kita baca bersama ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya lah pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan." Maka teringatlah murid-muridnya
bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah itu, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan saat ini, siapa suka dengar cerita? Iya, semua suka dengar cerita. Kalau orang mau dengarkan cerita berarti orang mau siapkan apa Kute? Ya, orang mau siapkan hati kita dan juga telinga. Karena orang menyiapkan telinga untuk kita mendengarkan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini Encik mau bercerita tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Encik mau bertanya, siapa yang setiap hari Minggu ada beribadah di gereja? Tentunya orang semua Kang. Tapi karena keadaan saat ini masih COVID, jadi orang masih tetap beribadah di rumah. Tetapi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan, orang beribadah hari Minggu, beribadahnya beribadah di gereja. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti dengan cerita firman tadi, pembacaan firman, di mana pada waktu memasuki bulan puasa, bulan Paskah, umat Israel mempercayai atau merayakan akan kemenangan mereka waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, waktu itu semua orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem, termasuk Tuhan Yesus bersama dengan keluarganya. Mereka datang ke bait Allah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bait Allah itu sama juga saat ini kita, yaitu gereja. Tapi zaman dahulu dikatakan bait Allah, bait suci. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus datang ke bait Allah dan juga ingin merayakan hari raya Paskah waktu itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tetapi sampai di sana Tuhan Yesus terkejut dan kaget melihat ternyata bait Allah sudah tidak lagi disucikan oleh umat Israel. Wah, ternyata bait Allah di sana sudah menjadi seperti pasar. Siapa yang sudah pernah ke pasar? Ya, kalau di pasar tentunya sangat ramai dan banyak penjual. Nah, adik-adik, sama seperti yang ditemukan oleh Tuhan Yesus waktu itu di bait Allah. Tuhan Yesus sampai di sana, ia melihat bait Allah sudah penuh dengan orang-orang yang berjualan. Berjualan apa mereka? Ya, mereka berjualan kambing domba, yang ada burung merpati, ya, bahkan juga ada orang-orang yang menukarkan uang
barang ditukarkan dengan uang. Hati Tuhan Yesus sangat sedih dan sangat marah. Tuhan Yesus berkata bahwa bait Allah telah dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, apa tindakan Tuhan Yesus? Ya, dia sangat marah dan Tuhan Yesus mengambil tali dan dibuatnya menjadi cambuk. Maka saat itu Tuhan Yesus mencambuk dan mengusir para pedagang-pedagang yang ada di situ untuk meninggalkan bait Allah. Dan juga mencambuk meja-meja yang ada di situ. Tuhan Yesus sangat marah. Lalu adik-adik yang diberkati Tuhan, ada yang berkata, apakah haknya Tuhan sehingga melarang mereka untuk berbuat atau berjualan di situ? Nah, Tuhan yang Yesus berkata bahwa bait suci ini tidak boleh dicemari. Lalu orang-orang berkata lagi, sudah 46 tahun kami membangun jemaat ini, bait ini. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa hanya dalam 3 hari aku akan membangun kembali bait Allah. Wah, adik-adik yang diberkati Tuhan, apa maksud Yesus? Tuhan Yesus, ya ternyata maksud Tuhan bisa membangun baitnya dalam 3 hari, yaitu proses kematian Tuhan Yesus dalam 3 hari dia akan bangkit, ya, untuk umat manusia. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian juga kepada kita. Tuhan menginginkan kita menjaga dan merawat bait suci kita atau gereja kita. Dengan cara apa? Iya, kita menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah di mana-mana, tetapi selalu ya menjaga kebersihan yang ada di sekitar gereja Tuhan. Karena gereja adalah tempat kita beribadah, tempat kita untuk menerima berkat daripada Tuhan, tempat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, itulah cerita kita pada pagi hari ini. Tentunya biarlah kita selalu menjaga gereja kita, dan yang terutama gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja itu adalah diri kita sendiri. Diri kita ini adalah bait Allah. Untuk itu adik-adik jangan cemari atau jangan kotori ya, termasuk diri kita. Dengan cara apa? Mungkin kemarin adik-adik sempat berbicara yang tidak sopan, atau orang bilang bamake, ya itu tidak boleh. Itu sama saja kita mengotori bait Allah atau gereja Tuhan, karena kitalah orangnya dan gereja itu hanyalah gedungnya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Nah, saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan ayat hafalan yang akan dihafalkan oleh teman kita, adik Gisel Semen. Kepada adik Gisel dipersilahkan. Hai teman-teman, saat ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sekali lagi ya teman-teman, Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Terima kasih. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, itulah tadi kita sama-sama sudah mendengarkan ayat hafalan yang sudah dibawakan oleh teman kita, adik Gisel. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan merespon pembacaan firman Tuhan dengan memberikan persembahan.
Kita angkat pujian yang berkata, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami tadi sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah lewat cerita ini kami selalu melakukan kehendak Tuhan, amat terlebih kami selalu menjadi bait Allah yang kudus, yang selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Saat ini juga kami mendoakan akan pelayanan yang ada di jemaat kami. Tuhan senantiasa memberkati akan pelayanan kami dari kolom 1 sampai dengan kolom 10. Biarlah tetap terus ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi kami semua, anak-anak sekolah minggu, kemanapun kami pergi dan berada. Pun juga encenci sekolah minggu, Tuhan Yesus mampukan kami, beri hikmat kemampuan kami agar supaya Tuhan, walaupun kami beribadah masih di rumah, tetapi kami percaya semangat untuk melayani tetap ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mendoakan akan teman-teman kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai akan makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai, agar supaya dari dalamnya boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, kemanapun kami pergi dan berada. Rasa syukur kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami boleh kami pakai, boleh terkelola guna hormat kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini, dan biarlah Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua enci undang berdiri. Kita akan angkat satu pujian lagi yang berkata, kita kerja sama-sama. Sama-sama, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dengan segala baik. Dan biarlah Tuhan, kami kemanapun kami berada dan
aktivitas kami hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk itu Enci tetap harapkan kepada kita semua, kita masih tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan tetap kita jalankan, ya. Karena COVID ini belum berlalu, tapi mari kita bersama-sama untuk berdoa agar supaya COVID ini akan berlalu di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat maupun yang ada saat ini, dan kita sama-sama untuk memerangi itu. Oke, dan selamat pagi, shalom.